Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna wa ta'wil. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar kembali ya. Kita belajar mengenai tematik kelas 4 SD, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Baik, kita hari ini belajar halaman 33 di buku pena 4C ya, muatan ilmu pengetahuan alam ya. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma anfa'na bima ya, 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bish-sholihin. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar mengenai sumber daya alam, itu ada dua. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, hari ini kita akan menjelaskan sumber daya alam yang bisa diperbaharui ya. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kita mau melihat apa manfaatnya. Baik, buka buku halaman 34. Hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam. Ya, bisa diperbarui enggak? Yang bisa diperbaharui ya. Hewan dan tumbuhan ini sebagai sumber daya alam itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya satu, sebagai bahan makanan. Tuh, dari sayuran, dari buah-buahan ya. Bahan pokok itu bisa menjadi sumber makanan. Kemudian bahan pakaian, ya dari kapas, ya dari wol domba itu bisa bikin pakaian yang kita pakai ini, ya. Selanjutnya peralatan rumah tangga seperti sendok dan lain sebagainya, kursi, meja kayu buat kita belajar itu adalah dari tumbuhan. Kemudian produk kesehatan, ya kayak obat-obatan. Kemudian make up juga itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Baik, kita akan perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan. Ya, jenisnya ada sumber daya alam tumbuhan, ada sumber daya alam hewan. Baik, kita akan melihat sumber daya alam tumbuhan. Yang pertama itu adalah padi. Iya. Manfaatnya apa? Iya, betul. Padi bermanfaat untuk bahan makanan pokok. Iya, hampir di seluruh Asia makanan pokoknya adalah padi dan kemudian padi ditumbuk jadi beras ya. Daerah kita ya, Subang bagian Pantura ini, bagian utara ini sangat cocok untuk budidaya padi. Terbukti dengan areal sawah yang sangat luas. Wilayah Subang, Karawang dan Indramayu ini ya, Purwakarta ini adalah lumbung padi Jawa Barat, bahkan lumbung padi nasional ya, penghasil padi. Baik, itu manfaat tumbuhan ya untuk bahan pokok manusia. Selanjutnya SDA, sumber daya alam dari tumbuhan apa nih contohnya? Ada kapas ya. Kapas itu ditanam bentuknya tumbuhan, kemudian buahnya hasilnya kapas seperti ini ya, bentuk kapas. Nah, dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kain katun. Nah, ini kain katun. Kamu sering ada tulisan coton di baju kamu, itu artinya katun itu adalah kapas. Kapas itu kemudian dijahit dan menghasilkan pakaian yang digunakan untuk manusia ya. Daerah mana Pak? Banyak ya,
penghasil kain itu di Jawa Barat juga banyak ya. Selanjutnya ada pohon jati ya. Pohon jati ini bermanfaat untuk bahan bangunan dan perabotan ya. Bahan bangunan dan perabotan. Contohnya ini jati emas ya. Jati emas itu cukup lama menanamnya ya. Ditanamnya membutuhkan waktu puluhan tahun ya. Jati emas. Contoh ini pohon jati yang ada di sekitar kita ya. Kamu kalau ke sekolah pagi-pagi berangkat di jalan samping desa itu ya. Itu pohon jati usianya udah belasan tahun ya. Nah, jati emas ini bagus digunakan untuk bahan bangunan seperti kusen, pintu ya, atau untuk perabotan meja dan kursi. Harganya mahal ya, pohon jati. Baik, selanjutnya selain tumbuhan, sumber daya alam juga ada berbentuk hewan. Contohnya ikan. Ikan adalah bahan makanan ya. Ya, dapatnya bisa di perairan darat, bisa di lautan. Ikan ditangkap oleh nelayan, kemudian dijual di pelelangan, di Belanakan sana ya, di pelelangan, kemudian disalurkan ke pasar, ke restoran ya, dan dikonsumsi oleh kita. Bagus ya, ikan itu bagi kesehatan mengandung banyak protein hewani. Selanjutnya sumber daya alam dari hewan. Apa ya setelah ikan? Ada domba. Nah, domba ini ya dimanfaatkan untuk bahan makanan dan rambutnya sebagai bahan pakaian. Nah, siapa yang suka dengan sate domba? Iya, sate kambing. Wah, sangat mengandung gizi proteinnya yang tinggi. Iya. Selanjutnya, kayak di kartun Sound the Sea, ini bulu-bulunya bisa dijadikan benang wool untuk membuat baju sweater. Itu domba. Kalau di daerah Garut sana, di alun-alun Garut itu domba dijadikan untuk wahana wisata ya, sebagai delman atau andong domba. Biasanya kan pakai kuda, ini pakai domba. Ada ya, untuk wisata di Garut sana. Selanjutnya, masih sumber daya alam hewan ya. Ada kerbau. Iya. Sebagai bahan makanan, tenaganya untuk membajak sawah. Kerbau, daging kerbau ini biasa dijadikan soto kerbau kudus. Jadi ada ceritanya ya. Wali Songo Sunan Kudus itu ya, seorang yang sangat menghargai toleransi antar budaya masyarakat. Dulunya masyarakat Kudus adalah penganut agama Hindu-Buddha yang mendewakan sapi, sehingga ya sebagai alternatif ya masyarakat di sana tidak memotong sapi untuk soto. Akhirnya apa? Menggunakan daging kerbau. Maka terkenal Kudus dengan soto kerbau Kudus. Iya, dagingnya bisa, tenaganya kerbau bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ya. Dulu sebelum adanya traktor, ya kerbau ini digunakan untuk membajak sawah. Nih, seperti di gambar. Nah, sampai di sini pelajaran IPA. Kamu bisa bikin portofolio ya, seperti di halaman 34 ya. Di halaman 34 kamu bikin portofolio. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma.